Tika dalam program Live Update Mudik edisi Kamis 20 April 2023. Pagi ini kami sajikan sejumlah informasi seputar mudik Lebaran 2023. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo menjelaskan ada penambahan dermaga di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya BBC dan Pelabuhan Ciwandan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik pada Lebaran tahun 2023 ini. Menurutnya, kedua pelabuhan itu merupakan pelabuhan alternatif penyeberangan Jawa-Sumatera di samping Pelabuhan Merak. Dengan adanya penambahan dermaga di dua pelabuhan tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas penumpang dari 34.000 orang menjadi 49.000 orang. Menurut Presiden Joko Widodo, hal ini penting karena pemerintah memperkirakan jumlah pemudik tahun ini juga bertambah menjadi 123 juta dari 86 juta pemudik pada tahun lalu. Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah telah menyiapkan pelabuhan tertentu yang dikhususkan untuk kendaraan berat, kendaraan bermotor, serta kendaraan kecil dan bus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tayangan selengkapnya untuk Anda. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak. Tadi disampaikan ada penambahan pelabuhan dermaga 2, dan juga ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan. Di kapasitas dari 34.000 ke 49.000. Ini sebuah lompatan jumlah yang cukup besar karena kita tahu yang mudik nanti dari 86.000 tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail. Pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira cara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Karena kalau kita ingat, tahun yang lalu problem besar ada di C kuasa atas dan C kuasa bawah. Apakah perbaikan yang kita lakukan betul-betul bisa menghilangkan problem yang telah terjadi di tahun yang lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menambah jumlah rest area atau tempat istirahat yang berada di jalur mudik agar penumpukan kendaraan di titik rest area tak mengganggu jalur mudik Lebaran 2023. Menurut Presiden Joko Widodo, penambahan rest area juga merupakan strategi mengurai kepadatan arus mudik di jalan tol. Namun ia tak menjelaskan berapa rincian penambahan tersebut. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana terkait pengoperasian rest area di jalan tol pada momen mudik Lebaran 2023 ini. Sebab berkaca dari Lebaran 2022 lalu, penumpukan kendaraan di rest area menjadi satu penyebab kemacetan di jalan tol. Berikut kami tampilkan imbauan Presiden Joko Widodo terkait rest area untuk mudik 2023. Saya melihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu. Ini jumlahnya juga sudah ditambah dan kita harapkan utamanya selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, saya minta agar gubernur, bupati, wali kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Perlu persiapan, perlu
desain perencanaan yang baik. Presiden Joko Widodo mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah ada kenaikan jumlah pemudik sebanyak 45% pada tahun ini. Dari angka 86 juta ke 123,8 juta masyarakat yang mudik lebaran. Oleh karena itu persiapan penanganan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah harus diperhitungkan secara matang. Presiden Joko Widodo ingin memastikan kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik tahun ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini. Apalagi jumlah pemudik diperkirakan melompat dari 86 juta orang ke 123 juta orang atau naik 45%. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya turun langsung ke lapangan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan saat arus mudik berlangsung. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, BUMN, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk terjun langsung ke lapangan. Presiden berharap dengan perencanaan dan manajemen yang baik, masyarakat yang mudik lebaran tahun ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut dilihat dari daerah tujuan, pemudik terbanyak mengarah ke Jawa Tengah sebanyak 32,75 juta atau sebesar 26,45%. Setelah itu daerah asal pemudik terbanyak adalah Jawa Timur sebanyak 21,2 juta atau sebesar 17,1%. Disusul oleh Jawa Barat 16,73% atau sekira 20,72 juta orang, Jabodetabek sebesar 6,52% atau 8,7 juta orang, dan Yogyakarta 4,78% atau sekira 5,9 juta orang. Berikut kami tampilkan tayangan imbauan dari Presiden Joko Widodo terkait penambahan jumlah pemudik. Ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, dan catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik. Tapi juga hati-hati, ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Selasa 11 April 2023. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini yang diperkirakan jumlah pemudiknya meningkat dari 86 juta ke 123 juta. Ia berharap problem yang terjadi pada mudik tahun lalu seperti kemacetan di ruas Cikuasa Atas dan Cikuasa Bawah tak terjadi lagi pada tahun ini. Presiden Joko Widodo pun mengimbau seluruh pemudik yang ingin menyeberang lewat Pelabuhan Merak untuk memesan tiket terlebih dahulu melalui e-ticketing. Menurutnya, salah satu hal yang cukup mengganggu pada tahun lalu adalah penumpang tanpa tiket. Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di Pelabuhan Merak, antara lain dengan penambahan pelabuhan dermaga di Pelabuhan Bojonegara, PT BBC, dan Pelabuhan Ciwandan. Dengan penambahan 2 dermaga tersebut, kapasitas penumpang bertambah dari 34.000 menjadi 49.000. Tinjauan Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Merak selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Jadi mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak,
Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Kita ingat tahun lalu di Cikuasa atas, Cikuasa bawah ada masalah, kemudian juga kapasitas untuk kapalnya kurang, tapi pada Lebaran tahun ini, arus mudik tahun ini kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganjurkan masyarakat untuk mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan di hari puncak arus mudik Lebaran tahun ini yang diprediksi terjadi mulai tanggal 18 sampai 21 April 2023. Bagi masyarakat yang sudah bisa libur, dipersilakan mudik lebih awal mulai 13 April lalu sampai dengan 17 April karena jalanan tak terlalu padat. Menteri Perhubungan mengatakan sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memecah kepadatan arus penumpang dan kendaraan di satu hari tertentu. Sehingga tak terjadi satu puncak arus mudik yang terlalu tinggi yang menyebabkan kepadatan tak bisa dikendalikan. Adapun sejumlah upaya antisipasi yang telah dilakukan diantaranya yakni memajukan libur cuti bersama menjadi tanggal 19 sampai dengan 25 April 2023. Dengan begitu terdapat tambahan hari yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal atau tak mepet dengan hari-hari Lebaran. Selain itu sejumlah operator transportasi di jalan yang telah memberikan tarif diskon atau promo untuk mendorong masyarakat mudik lebih awal. Berikut kami tampilkan imbauan Kementerian Perhubungan selengkapnya untuk Anda. Kita menghimbau masyarakat agar memanage waktunya itu tidak berbenturan pada waktu-waktu puncak. Sehingga peak time yang terjadi dalam proyeksi kita itu tidak terjadi. Kata-kata 10 hari sebelum Lebaran atau setelah Lebaran atau keliling kota saja tidak pulang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus bisa kita diskusikan itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan dengan meningkatnya jumlah pemudik maka pemerintah akan mempersiapkan pelaksanaan pemudik Lebaran 2023 dengan sebaik-baiknya. Muhadjir menerangkan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari antisipasi segi keamanan dan kenyamanan, persiapan jalur mudik, jalur penyeberangan, tarif moda transportasi, keamanan harga bahan pangan, sampai skema bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa merasakan kegembiraan di mudik Lebaran 2023 ini. Selain itu, Menko Muhadjir menyampaikan pemerintah akan menyediakan bansos berupa beras bagi masyarakat yang tak mampu yang diberikan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat. Menko PMK menerangkan tagline atau slogan mudik Lebaran tahun ini ditetapkan pemerintah adalah mudik aman dan berkesan. Ia berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bisa mewujudkan mudik yang berkesan dan menggembirakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lebih lengkapnya imbauan dari Menteri Perekonomian terkait persiapan jalan tol. Kami tayangkan untuk Anda selengkapnya. Ada beberapa kesimpulan ataupun keputusan yang sudah bisa kita putuskan bersama dan juga ada yang perlu kita tindak lanjuti untuk dikomunikasikan dengan kementerian dan badan terkait. Yang bisa saya sampaikan pertama, rekayasa lalu lintas di jalan tol tentu harus dilakukan dengan melihat kondisi real saat ini dan nanti. Kemudian para pengelola jalan tol diharapkan memberikan pelayanan sebaik-baiknya serta berinovasi seperti kemungkinan untuk lebih memperlancar interkoneksi antar operator agar masyarakat bisa lebih simpel, misalnya hanya mentap kartu tolnya pada pintu masuk dan saat mau keluar saja. Kemudian pengelolaan jalan tol agar dapat memberi info-info yang penting dengan jelas pada saat masuk tol maupun di semua rest area mengenai kondisi jalan tol yang akan dilalui oleh para pemudik. Kemudian memberikan info tentang jalur alternatif non-tol di sekitar jalan tol yang juga untuk membantu kelancaran pada saat masuk maupun keluar tol bekerjasama dengan aparat terkait dan pemerintah daerah setempat.
Kemudian memperhatikan pengalaman tahun lalu, harap diperhatikan terjadinya kepadatan di rest area yang menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan tol. Dan tadi juga sudah dilaporkan, di antara lain solusinya adalah penambahan rest area di beberapa titik. Dan yang kedua yaitu memperlebar jalan di pintu-pintu masuk rest area, sehingga penambahan jalur atau perlebaran jalan di depan pintu rest area itu tidak akan mengganggu arus perjalanan lalu lintas yang ada. Kemudian juga tadi hasil beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa informasi untuk keluar tol Cilegon Timur akan ditambah rambu-rambu oleh BPPJ bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten dan Kota Cilegon. Kemudian akan disediakan pertambahan fasilitas top up kartu tol di rest area. Kemudian agar mendorong masyarakat yang menggunakan BBM subsidi untuk menggunakan aplikasi My Pertamina, dan nanti untuk berkaitan dengan bagaimana mempermudah pelayanan di tol masih akan kita bicarakan dengan Dirut Pertamina agar lebih memperlancar perjalanan di jalan tol. Saya kira itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik di Tol Trans Jawa. Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan di ruas tol Jakarta Cikampek saat arus mudik. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan berupa sistem lawan arah atau kontraflow pada 3 jalur di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Melalui kontraflow ini, Aan mengatakan masyarakat yang tak mudik masih bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk beraktivitas. Masyarakat yang tak mudik dapat menggunakan satu lajur dan bahu jalan. Masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo masih bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan. Begitu pula sebaliknya pada arus balik bagi pengguna jalan tol dari arah Jakarta menuju timur, sehingga tak ada akses yang tertutup pada saat arus mudik maupun arus balik dari Bandung maupun dari Jakarta menuju Bandung. Selain itu, pihak kepolisian bakal menerapkan delay system di rest area KM 43 dan KM 68 Tol Merak. Keterangan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, rekayasa lalu lintas selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Terima kasih, izin Pak Menko disampaikan kepada teman-teman wartawan. Untuk jalan tol, terutama ke arah timur, jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali, karena di situ ada bottleneck dari Cikampek ke Cipali, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas one way untuk Cipali, 72 sampai dengan 414. Kemudian di Jakarta Cikampek, karena sudah 4 lajur, ini kita maksimal akan melakukan kontraflow 3 lajur, sehingga masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo ini bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan di Jakarta Cikampek. Begitu juga sebaliknya pada saat arus balik, arus balik untuk pengguna jalan tol dari arah Jakarta menuju timur, pada saat diberlakukan kontraflow di Jakarta Cikampek, ini masih diberikan akses satu lajur dan bahu jalan, sehingga tidak ada akses yang tertutup pada saat arus mudik maupun arus balik, dari Bandung maupun dari Jakarta menuju ke Bandung pada saat arus balik. Kemudian untuk arah Merak, kita akan berlakukan delay system di rest area 43, kemudian di rest area 68. Ini maksudnya untuk mengatur kendaraan yang akan mengarah ke dermaga Merak maupun ke Ciwandan nantinya untuk angkutan barang. Saya kira itu Pak Menteri, tambahan dari Korlantas tentang rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di jalan tol. Terima kasih. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yongki Triyono mengungkapkan ada tambahan 3 rest area fungsional. Selain itu, Yongki mengungkapkan ada 1 holden area untuk masyarakat yang mudik.
Pihaknya telah menyiapkan 127 tempat istirahat pelayanan atau TIP dan tambahan 3 rest area baru. 3 rest area fungsional tersebut berada di Tol Pemalang Batang, KM 338A Tol Pemalang Batang KM 319B, dan Tol Jakarta Cikampek KM 19B. Sementara tambahan holding area bakal berada di KM 81A dan B ruas Tol Cikampek Palimanan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memprediksi ada peningkatan mobilisasi masyarakat pada arus Lebaran mencapai 47% dari tahun lalu. Kemenhub memprediksi akan ada 123 juta orang yang mudik pada Lebaran tahun 2023 ini. Berikut informasi dari Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Yongki Triyono terkait operasional tol dan rest area. Kami dari Kementerian PUPR mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lintas mudik Lebaran tahun 2023 ini dengan memastikan pengoperasian seluruh ruas jalan tol kami sepanjang 2.624 km. Yang mana untuk mendukung ruas jalan tol tersebut kami sudah menyiapkan sebanyak 127 tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, dan juga adanya tambahan 3 rest area yang baru untuk fungsional, dan juga 1 holding area di kilometer 81A dan B. Dan kami juga akan memfungsionalkan 11 ruas jalan tol, yang mana 7 berada di Pulau Jawa dan 4 di Pulau Sumatera, sepanjang total 222 km. Fungsional dari jalan tol tersebut, karena sifatnya fungsional, kami hanya melaksanakan dari pagi hingga sore hari. Namun kami telah memastikan bahwa jalan tol tersebut dapat digunakan secara aman. Berbagai pekerjaan yang sudah kami lakukan, termasuk pelebaran-pelebaran jalan dan juga penanganan kondisi dalam kondisi baik, sudah kami lakukan dan alhamdulillah sudah selesai per tanggal 12 April yang lalu atau H-10. Sehingga mudah-mudahan masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan nyaman. Ada 1 titik yang akan kami tambahkan, yaitu penambahan taper, khususnya di pertemuan Tol Cisumdawu dan Cipali, yang mudah-mudahan akan selesai di tanggal 16 April ini. Dukungan lain, kami menyiapkan berbagai dukungan, termasuk adalah fasilitas dari rest area, dan juga peningkatan dari penempatan SPKLU, jadi charging untuk mobil listrik, sebanyak 14 titik, yang mana 1 titik di Jakarta Merak, 11 titik dari Jakarta ke Probolinggo, dan 2 titik di Jagorawi. Dan mudah-mudahan dukungan tersebut dapat memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. Khusus untuk Jakarta ke arah Merak, di rest area 43 dan 68, kami bekerjasama dengan ASDP menyiapkan untuk pembelian tiket feri di Pelabuhan Merak, sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest area tersebut. PT Jasa Marga Persero Tbk memberlakukan diskon sebesar 20% untuk tarif terjauh di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Diskon tarif tol 20% ini hanya berlaku di 2 gerbang tol, yakni gerbang tol atau GT Cikampek Utama, Jalan Tol Jakarta Cikampek yang menuju atau dari arah Trans Jawa, dan GT Kalihurip Utama, Jalan Tol Cipularang yang menuju atau dari arah Bandung. Periode pemberlakuan diskon tarif tol 20% di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Minggu 16 April 2023, sekira pukul 6 pagi hingga Selasa 18 April 2023, sekira pukul 6 pagi. Tak hanya pada arus mudik, Jasa Marga juga memberlakukan diskon tarif tol 20% di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada periode arus balik, yakni pada Kamis 27 April 2023, sekira pukul 6 pagi hingga Sabtu 29 April 2023, sekira pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Berikut keterangan selengkapnya dari Direktur Operasi PT Jasa Marga, Fitri Wivianti. Pak Menko dan Bapak Ibu jurnalis, kami sampaikan khusus untuk ruas yang dikelola oleh Jasa Marga, diskon 20% itu akan diterapkan pada saat mudik tanggal 16 dan 17 April mulai dari jam 6, kemudian untuk baliknya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 April
dengan besaran diskon sebesar 20%. Untuk golongan 1 tarifnya 20.000 menjadi 16.000. Begitu juga dengan golongan 2 itu dari golongan 2 dan 3 dari semula 30.000 menjadi 24.000. Kemudian golongan 4 dan golongan 5 dari semula 40.000 menjadi 32.000. Sejumlah informasi lainnya terkait peristiwa mudik di tanah air juga telah kami rangkum. Berikut selengkapnya untuk Anda. Polisi menghentikan sementara sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 47 hingga 70 tol Jakarta Cikampek atau JAPEK pada Rabu 19 April 2023 sore. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhadan mengatakan kontraflow telah dihentikan sementara sejak pukul 3 sore hari. Aan menjelaskan penerapan sistem rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow bersifat situasional. Diketahui polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas tol JAPEK seperti di KM 70 hingga KM 414 gerbang tol GT Kalikangkung diterapkan one way. Sementara sistem kontraflow diterapkan mulai dari KM 47 hingga KM 70 Cikampek. Skema pengaturan lalu lintas pun nantinya akan dilaksanakan buka tutup tol MBZ yang akan mempertimbangkan kepadatan kendaraan ruas tol arah Cipali. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memprediksi sisa pemudik yang akan menggunakan jalur tol Cikampek. Para pemudik tersebut berkisar di angka 40 hingga 50%. Menurut Listio, sisa pemudik tersebut akan menggunakan jalur tol Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung Semarang. Ia menjelaskan jajaran Kepala Korps Lalu Lintas Korlantas Polri Irjen Firman Santiabudi bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus pihak Jasa Marga dan Dishub akan melakukan rapat. Listio menyebut pertemuan tersebut nantinya akan membahas kemungkinan penerapan sistem one way. Menurutnya hal tersebut dilakukan agar sisa pemudik 40 hingga 50% bisa menggunakan tol Cikampek hingga GT Kalikangkung lancar. Diketahui polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas tol JAPEK seperti di KM 70 hingga KM 414 gerbang tol GT Kalikangkung diterapkan one way. Sementara sistem kontraflow diterapkan mulai dari KM 47 hingga KM 70 Cikampek. Sebagai informasi, sistem lalin arus berlawanan atau kontraflow mulai diterapkan di tol Jakarta Cikampek arah Cikopo. Penerapan kontraflow ini dimulai dari KM 36.800 hingga KM 72. Informasi penerapan kontraflow disampaikan Jasa Marga melalui Twitternya pada Kamis 20 April 2023 hari ini. Kontraflow di KM 36 dimulai sekira pukul 12 malam. Dengan demikian kontraflow yang tadinya hanya dari KM 47 hingga 72 menjadi dari KM 36 hingga 72 di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kalau kita lihat dari gambaran yang ada, masih terlihat adanya padatan yang akan masuk ke wilayah Cikampek. Jadi diinformasikan masih kurang lebih 40, mungkin antara 40% sampai 50% masyarakat yang tercatat akan melaksanakan mudik. Dan kalau kita lihat dari data tahun 2022 dibandingkan data tahun 2023, memang ada peningkatan. Apabila kita lihat di H-8 dan H-7, untuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2002 lebih tinggi. Kemudian H-6, H-5 sama, namun H-4 tadi malam kemarin lonjakannya luar biasa. Dan kemudian kita lihat H-3 sampai dengan ini tadi jumlahnya sudah melebihi separuhnya jumlah kemarin di jam yang sama. Artinya ada prediksi hitungan H-3 nanti akan melampaui jumlah puncak tertinggi di H-3. Para calon pemudik diimbau untuk tiba di stasiun 1 jam sebelum jadwal jam keberangkatan.
Himbauan tersebut diungkapkan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa, pada Rabu 19 April 2023 kemarin. Eva meminta pengguna jasa yang sudah memegang tiket kereta api tak telat datang ke stasiun agar tak ditinggal oleh kereta. Eva pun mengingatkan kepada calon pemudik untuk mengatur atau mengestimasikan waktu keberangkatan dan berapa lama untuk tiba di stasiun. Hal tersebut tak lain sebagai upaya antisipasi agar calon penumpang tak sampai ketinggalan kereta api. Pasalnya saat ini aktivitas mudik mulai semakin meningkat mendekati hari Lebaran. VP Public Relation KAI Joni Martinus dikutip dari laman resmi KAI menuturkan pihaknya mencatat tiket kereta api jarak jauh yang telah terjual untuk keberangkatan kereta api di masa angkutan Lebaran 2023 mencapai 2.170.643. Total ada 71% tiket terjual dari keseluruhan tiket kereta api jarak jauh yang disediakan sebanyak 3.065.404 tiket. Jumlah ini diprediksi masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Data tersebut didasarkan pada pantauan kereta api Indonesia per Minggu 16 April 2023 sekira pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, kereta api Indonesia Daob 1 Jakarta mencatat sejak J10 hingga hari Lebaran total 580.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir Jakarta Pusat. Mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit, yakni tanggal 14 hingga 23 April 2023. Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit mudik pada tahun ini, di antaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Sementara pada hari Rabu 19 April 2023 kemarin, tercatat 23.900 penumpang telah berangkat dari kedua stasiun menggunakan layanan 32 kereta api. Ya, jadi kalau untuk mengantisipasi yang terlambat tidak terlambat itu hanya bisa sepenuhnya dilakukan dari sisi calon pengguna jasa mengatur waktunya. Kami dari kereta api tidak akan mungkin menunggu dengan menunda keberangkatan KA dan merugikan ribuan penumpang lainnya serta akan mengganggu kereta lainnya hanya karena menunggu 1-2 penumpang yang terlambat. Jadi untuk seluruh pengguna jasa mohon mengatur waktu kembali waktu keberangkatannya dari rumah menuju stasiun, masing-masing pasti mengetahui estimasi waktunya masing-masing dan kami menyarankan 1 jam sebelum jadwal keberangkatan itu sudah tiba di sana. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melangsungkan mudik ke Solo, Jawa Tengah pada Rabu 19 April 2023 kemarin. Joko Widodo sempat diantar oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke bandara sebelum bertolak ke Solo. Seperti diunggah dalam postingan Instagram Erick Thohir, Presiden Joko Widodo tampak mengenakan kaos panjang berwarna hitam dan celana panjang hitam. Sementara itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak mengenakan sweater dan celana jeans panjang. Sementara itu pesawat yang dinaiki Presiden Joko Widodo dan Iriana tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Setiba di Bandara Adi Sumarmo, Presiden Joko Widodo dan Iriana langsung menuju ke kediaman di Sumber Banjarsari, Solo. Mobil yang dinaiki Presiden Joko Widodo tak langsung menuju rumah terlebih dahulu, namun berhenti di rumah Gibran Rakabuming Raka. Kemungkinan Jokowi ingin menemui cucunya terlebih dahulu dan menghabiskan masa libur Lebaran bersama keluarga. Dilansir dari tribunsolo.com, Presiden Joko Widodo akan menghabiskan masa libur Lebaran di Solo hingga Minggu 23 April 2023. Mantan Wali Kota Solo ini rencananya akan melangsungkan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Syekh Zayed pada Sabtu 22 April 2023 mendatang. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan membagikan 1.500 paket sembako ke warga kota Solo dan Yogyakarta. Setelah dari Solo, Presiden Joko Widodo direncanakan akan terbang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi meminta kepada pemudik untuk tak berlama-lama berhenti di rest area. Menko PMK meminta kepada para pemudik untuk menjadikan rest area sekedar untuk keperluan mendesak, seperti membeli persediaan makanan dan buang air. Lebih lanjut, Muhadjir menghimbau para pemudik untuk keluar tol terlebih dulu untuk beristirahat daripada berlama-lamaan di rest area. Kemudian Muhadjir menegaskan para pemudik tak perlu khawatir akan membayar lagi jika keluar tol terlebih dulu untuk beristirahat. Sebelumnya PT Jasa Marga Persero Tbk mengimbau agar pemudik tak berlama-lama berada di rest area. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lishe Oktaviana berharap pemudik bisa menggunakan waktu dengan bijak di rest area. Ia mengatakan kebijakan di rest area cukup 30 menit bertujuan agar tak adanya tambahan antrian di jalan tol lantaran antrian kendaraan yang masuk rest area. Sebuah mobil Fortuner masuk ke jalur perlintasan kereta api dan tersangkut di jembatan di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 19 April 2023 kemarin. Insiden yang terjadi sekira pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut tak menimbulkan korban jiwa karena tak ada kereta api yang melintas. Namun ada satu kereta api barang yang harus tertunda keberangkatannya dan terpaksa berhenti di stasiun Tambak, Purwokerto. Koordinator Forum Relawan Lintas Organisasi Fortasi Banyumas, Sujat Miko, menduga sopir mobil sengaja melewati rel perlintasan kereta api. Mobil Fortuner dengan nomor polisi B1559NCQ membawa 8 orang penumpang yang berangkat dari Kabupaten Muaro Jambi menuju Kutoarjo, Purworejo. Sementara itu, manajer Humas Daob 5 Purwokerto Krisbiantoro menjelaskan mobil Fortuner melaju dari arah barat dan menerobos palang pintu. Setelah menerobos palang pintu, mobil berbelok ke arah jalur hilir dan melaju di atas jalur kereta api dengan kecepatan tinggi. Proses evakuasi dilakukan sejak pukul 5:30 dini hari, namun terkendala jalan masuk yang terlalu sempit sehingga kren sulit diterjunkan. Karena terlalu rumit evakuasi, mobil baru bisa dilakukan pada pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Sejumlah perjalanan kereta api sempat tertunda akibat insiden ini. Berikut daftar perjalanan kereta yang terganggu oleh insiden tersebut. Kereta api 2731B Kalem Service terlambat 14 menit, terhenti di Tambak. Selanjutnya kereta api 2721B Bung Talun Service berjalan jalur kiri terlambat 10 menit. Kereta api 7009A penumpang tambahan berjalan jalur kiri terlambat 10 menit. Sementara kereta api 153A Sawunggali berjalan jalur kiri terlambat 7 menit. Kereta api 143B Fajar Utama YK berjalan jalur kiri terlambat 9 menit. KA 195B Joglo Semar Kerto berjalan jalur kiri terlambat 12 menit. Kereta api 12849 Motis Selatan berjalan jalur kiri terlambat 6 menit. KA 81C Taksaka berjalan jalur kiri terlambat 10 menit. Kereta api 159B Lodaya berjalan jalur kiri terlambat 10 menit. Kereta api 7C Argolawu berjalan jalur kiri terlambat 6 menit. Kemudian kereta api 311A Kuto Jaya Selatan berjalan jalur kiri terlambat 10 menit. Ada kereta api 121D Bangunkarta berjalan jalur kiri terlambat 6 menit. Kemudian kereta api 135B Mataram berjalan jalur kiri terlambat 8 menit. Apa enggak ada jadwal? Izin melaporkan komandan, telah terjadi di luar nalar. Ada mobil di atas rel. Posisi berada di Desa Keratenan, Lor Pom Bensin. Ada kereta api di atas, ada mobil ya di atas jalan, kita lihat.
Lokasi dari pintu rel kereta api Sumpyu sekitar 1 kilo ya. Di luar nalar. Turun Mbak. Kejadian di Desa Keradenan, Lor Pom Bensin, Sumpyu. Mobil melintas di atas sungai. Ya kali kulon pom bensin urute. Evakuasi mau dilakukan pada kali ini, sedang menunggu derek. Badan Narkotika Nasional BNN mengerahkan 2 dari unit K9 ke Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa 18 April 2023 lalu. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pujohartono mengatakan 2 anjing pelacak tersebut dikerahkan untuk memastikan tak ada penumpang dan awak bus membawa narkoba. Pasalnya Pujo menilai para bandar narkoba selalu menggunakan berbagai cara untuk mengirim barang terlarang, termasuk momen mudik yang mana petugas sibuk mengamankan lalu lintas. 2 anjing pelacak dari unit K9 BNN itu pun mengendus satu persatu barang bawaan penumpang yang sedang menunggu di area keberangkatan hingga bagasi bus terminal Kampung Rambutan. Menurut Pujo, kegiatan ini tak hanya dilakukan di terminal Kampung Rambutan saja. Setidaknya ada 5 lokasi pemeriksaan di DKI Jakarta, yakni di Terminal Kaliteres, Pulau Gebang, Tanjung Priok, dan Lebak Bulus. Pujo menuturkan BNN juga memeriksa urin terhadap para awak bus di terminal, anak buah kapal ABK di pelabuhan, dan awak pesawat di Bandara dalam mudik 2023 ini. Tujuannya untuk memastikan tak ada awak bus, ABK kapal, dan awak pesawat yang menggunakan narkoba saat bertugas mengangkut penumpang pada arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah. Beruntung dari hasil pemeriksaan urin sementara terhadap puluhan awak bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan tak ditemukan ada yang terindikasi menggunakan narkoba. Yuk kita ke bis. Ayo bis. Yang ini kasih ini enggak? Kasih ini enggak, Pak? Enggak. Jauh. Mas. Coba. Informasi lainnya, Tribuners, cleaning service Stasiun Gambir Jakarta Yayah memilih untuk tetap bekerja di saat Lebaran ini. Perempuan 49 tahun ini rela memilih pulang kampung pasca Lebaran demi dapat melayani masyarakat di Stasiun Gambir saat Lebaran ini. Yayah merasa tak masalah sebab ia juga dapat merasakan momen bertemu keluarga meski tak di hari H Lebaran. Yayah telah 8 tahun menjadi petugas kebersihan di Stasiun Gambir, Jakarta. Ia pun juga telah terbiasa merasakan momen pulang kampung setelah Lebaran usai. Juga saat pulang kampung pun ia hanya menggunakan waktu yang singkat serta hanya menggunakan masa libur bekerjanya mengingat lokasi kampung halamannya yang tak terlalu jauh. Sebagai informasi, 18.000 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta pada Rabu hari ini. Maksud kami pada Rabu kemarin atau H-3 Lebaran dengan total layanan 38 kereta api yang beroperasi. Kepala Humas Daerah Operasi Daop 1 Jakarta Eva Kairunisa mengatakan Daop 1 Jakarta yang meliputi Stasiun Senen dan Stasiun Gambir mulai memasuki masa puncak arus mudik dengan tingkat okupansi penumpang mencapai 100%. Jika ditotal, jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen dan Stasiun Gambir berjumlah 41.900 penumpang.
Sementara berdasarkan data Rabu 19 April 2023, sekira 580.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual. Ini karena shift 2, jadi masuk jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kenapa Ibu nggak mudik? Nggak mudik karena apa ya? Kalau di sini yaitu melayani, apalagi kalau lebaran begini, ini kayaknya Oh, berarti ada niat mau mudik gitu ya setelah lebaran. Tapi perasaannya seperti apa sih kalau melihat biasanya kan suasananya itu kan pas mudik gitu, pas lebaran. Tapi Ibu setelahnya gitu, perasaannya seperti apa? Sama aja sih, mungkin ketemu banyak sama ini kalau jalan tugas dulu, jadi tenang gitu. Yang lain bisa keluarga duluan, kita bakal apa-apa. Yang penting ketemu. Kerjanya sampai kapan sih? Maksudnya dari hari ini sampai hari apa? Sampai hari mudik. Enam hari kerja, 1 hari libur, jadi saya cuma ambil liburnya aja gitu, jadi pendek. Informasi untuk Anda Tribuners, Stasiun Gambir, Jakarta menyediakan fasilitas kursi roda bagi para penumpang yang menyandang disabilitas ataupun yang membutuhkan. Humas Daerah Operasi Daob 1 Eva Khairunisa menjelaskan, hal ini guna membantu para penumpang untuk tetap nyaman dan aman dalam segala kebutuhannya di stasiun. Tak hanya itu, kursi roda ini juga dapat digunakan untuk anak kecil atau penumpang yang punya banyak barang bawaan, sehingga nantinya penumpang dimudahkan untuk langsung tiba di peron keberangkatan melalui lift, bukan eskalator. Kursi roda ini tersedia di pintu utara dan pintu selatan Stasiun Gambir dengan para petugas keamanan yang berjaga dan siap membantu. Sebagai informasi, 18.000 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta pada Rabu atau H-3 Lebaran dengan total layanan 38 kereta api yang beroperasi. Kepala Humas Daerah Operasi 1 Jakarta Eva Khairunisa mengatakan, Daob 1 Jakarta yang meliputi Stasiun Senen dan Stasiun Gambir mulai memasuki masa puncak arus mudik dengan tingkat okupansi penumpang mencapai 100%. Jika ditotal, jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen dan Stasiun Gambir berjumlah 41.900 penumpang. Pantauan keberangkatan di Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada Rabu 19 April 2023. Volume penumpang berangkat kembali mengalami peningkatan. Pada 19 April, sekira 23.900 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan layanan 32 kereta api yang beroperasi. Sementara untuk Stasiun Gambir, volume penumpang berangkat mencapai sekitar 18.000 dengan layanan 38 kereta api beroperasi. Sementara berdasarkan data Rabu 19 April 2023, sekira 580.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual. Masyarakat yang mungkin ingin melakukan mudik setelah lebaran ini masih bisa melakukan pembelian transaksi di KAI Akses karena ketersediaannya masih ada untuk tanggal 24 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Masih cukup banyak. Meskipun kalau kita melihat saat ini juga sudah mulai meningkat pembelian tanggal 24. Okupansinya segini sudah berapa? Okupansi untuk tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 saat ini sudah mencapai sekitar 50-60%. Kalau untuk di tanggal 23 dan 24 ini sudah 80%. Nah, untuk 25, 26 ini sudah mencapai 50%. Nah, kemudian kalau untuk dibandingkan dengan tahun lalu ya, sudah dibandingkan dengan tahun lalu, kami optimis waktu untuk tahun ini memang akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Mengingat untuk saat ini sendiri, dari sisi ketersediaan tempat duduk kita siapkan dengan jumlah alokasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Tahun lalu terdapat sekitar 600.000 pengguna jasa yang berangkat dari area Jabodetabek Jakarta pada saat momen angkutan lebaran secara keseluruhan dari 10 sampai dengan 10. Nah, untuk tahun ini kami optimis akan terjadi peningkatan pengguna jasa, antusiasme pengguna sangat tinggi, dan ketersediaan tempat duduk pun kita siapkan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Nah, sampai dengan saat ini tadi sudah terjual sekitar 580.000, dan ini pasti jumlahnya masih akan terus meningkat mengingat kalau kita melihat masih ada beberapa hari lagi ya sampai dengan masa angkutan lebaran selesai di H+ ini. Oke, sip. Cukup baik Pak. Makasih ya. PT Jasa Marga Persero melarang kendaraan truk untuk masuk ke jalan tol saat arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Larangan ini diberlakukan sejak 17 April hingga 21 April 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Jasa Marga melalui akun Twitter PT Jasa Marga pada Rabu 19 April 2023. Pemberlakuan larangan tersebut ditujukan untuk kendaraan truk golongan 35. Namun untuk kendaraan truk yang memuat sembako, BBM, dan BBG diperbolehkan untuk melintas jalan tol. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugianto sebelumnya telah menegaskan jika ada yang melanggar ketentuan tersebut akan dilakukan penindakan. Untuk informasi berikut pengaturan golongan kendaraan yang diatur oleh Badan Resmi BPJT. Golongan 3 tipe ketiga berisi kendaraan bermotor berupa truk besar dengan gandar berjumlah 3. Golongan 4 truk besar dengan gandar 4 masuk ke kategori nomor 4 ini. Golongan 5 khusus kendaraan truk besar dengan gandar 5 masuk ke kategori 5. Jasa Marga memberi diskon tarif tol untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. PT Jasa Marga pun resmi mengumumkan pemberian diskon atau potongan harga sebesar 20% untuk para pemudik yang akan melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Adapun diskon ini hanya berlaku di 2 gerbang tol saja, yakni gerbang tol Cikampek, utama Jalan Tol Jakarta Cikampek yang menuju dari arah Trans Jawa, dan GT Kalihurip utama Jalan Tol Cipularang yang menuju atau dari arah Bandung. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan pemberlakuan diskon tarif tol 20% merupakan bentuk pelayanan dan apresiasi bagi pengguna jalan tol yang juga merupakan tujuan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas. Hal ini untuk menghindari penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu, terutama tanggal-tanggal yang telah diprediksi menjadi puncak arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Diprediksi puncak arus mudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM66 jatuh pada H-3 atau pada Rabu 19 April 2023, yakni sebesar 138.000 kendaraan, atau mengalami kenaikan hingga 154% dibandingkan dengan lalu lintas normal 54.000 kendaraan, atau naik 2% dari puncak arus mudik Lebaran 2022, sekira 135.000 kendaraan. Untuk jadwal diskon tarif tol sudah dimulai dari periode arus mudik 16 hingga 18 April 2023 kemarin. Sedangkan untuk periode arus balik diberlakukan pada 27 hingga 29 April 2023 mendatang, sekira pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Besaran tarif jalan tol seusai mendapat diskon. Untuk tarif terjauh jalan tol Jakarta Cikampek adalah sebagai berikut. Kendaraan golongan 1 semula Rp20.000 menjadi Rp16.000, diskon sebesar Rp4.000. Kendaraan golongan 2 dan golongan 3 semula Rp30.000 menjadi Rp24.000, mendapat diskon sebesar Rp6.000. Kendaraan golongan 4 dan 5 semula Rp40.000 menjadi Rp32.000, dapat diskon sebesar Rp8.000. Pri Herlambang beserta keluarga nyaris gagal mudik Lebaran. Hal ini lantaran ia sempat kesusahan saat proses pemesanan tiket kereta api secara daring. Pria yang hendak pulang kampung Pekalongan, Jawa Tengah ini mengaku sudah mulai memesan tiket jauh-jauh hari sejak H-30 Lebaran. Tribun bercerita ia harus berjaga-jaga setiap jam 12 malam agar dapat memesan tiket mudik.
Beberapa kali upaya tersebut gagal, namun usaha Tri pun terbayar di beberapa kesempatan berikutnya. Besar harapan Tri untuk proses pemesanan transportasi seperti kereta api dapat dipermudah. Apalagi di momen hari libur dan lebaran, di mana jumlah pemesanan tiket membludak. Sebagai informasi, 18.000 penumpang berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta pada Rabu hari ini. Maksud kami pada Rabu kemarin atau H-3 lebaran dengan total layanan 38 kereta api yang beroperasi. Kepala Humas Daerah Operasi Daop 1 Jakarta Eva Khairudisa mengatakan Daop 1 Jakarta yang meliputi Stasiun Senen dan Stasiun Gambir mulai memasuki masa puncak arus mudik dengan tingkat okupansi penumpang mencapai 100%. Jika ditotal, jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Senen dan Stasiun Gambir berjumlah 41.900 penumpang. Sementara berdasarkan data Rabu 19 April 2023 kemarin, sekira 580.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual. Zainal Fuad, pria paruh baya ini tengah terlihat beristirahat di pojokan area terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, seusai seharian mengangkut barang milik pemudik pada Rabu 19 April 2023 kemarin. Zainal yang sehari-hari berprofesi sebagai pemanggul barang bawaan penumpang tersebut mengaku pada musim mudik Lebaran 2023 cukup banyak yang menggunakan jasanya. Untuk hari Rabu kemarin, Zainal menyebut telah memanggul 20 barang bawaan milik para penumpang yang hendak mudik ke berbagai daerah di tanah air. Meski mendapat banyak pesanan, tiap kali memanggul, bapak 3 orang anak tersebut menyebut tak pernah sekalipun memasang tarif khusus kepada setiap penumpang. Selama ia bekerja sebagai pemanggul barang, Zainal menyebut membebaskan para penumpang untuk memberi ongkos kepada dirinya. Ia pun mengungkap alasan dirinya tak pernah memasang tarif tertentu setiap kali melaksanakan tugasnya. Zainal mengatakan tak enak hati apabila melakukan hal tersebut, meski terkadang barang yang ia panggul itu cukup berat untuk ukuran seusia dirinya. Selain rasa tak enak hati, para penumpang disebut Zainal kerap keberatan jika dirinya mematok tarif sesuai keinginannya. Sudah tak mampu angkut barang yang terlalu berat, ini pengakuan oleh Zainal. Zainal yang telah menggeluti pekerjaan sebagai pemanggul barang bawaan milik penumpang sejak 5 tahun lalu itu kini mengaku tak mampu lagi mengangkat barang yang terlalu berat. Faktor usia dikatakannya menjadi penyebab dirinya sudah tak bisa memaksakan diri mengangkat beban lebih dari 40 kg setiap kali memanggul. Ia pun membandingkan kondisi di mana pada saat ia masih berusia lebih muda. Zainal berujar dahulu berat barang 60 kg hingga 70 kg masih mampu dilakukannya dengan sekali panggul. Pekerjaan yang ia lakukan sebagai pemanggul bukan sama sekali tanpa resiko apabila Zainal kini sudah tak lagi muda. Sejak 3 bulan lalu, jari jempol kakinya kerap merasa pegal terutama di bagian bawah ibu jarinya tersebut. Tak hanya di bagian kakinya, bahkan Zainal menyebut belakangan ini kerap sulit duduk bersila lantaran di sela-sela kakinya sering sakit. Akan tetapi karena penghasilan yang terbatas, ia pun tak sempat memikirkan untuk berobat. Zainal berujar uang hasil memanggul bisa ia beri ke anak istrinya, sudah sangat ia syukuri. Dirinya pun lebih memilih mendiamkan rasa pegal hingga sakitnya itu atau sesekali meminum jamu pegalino. Pak, izin mau nanya-nanya nih Pak. Bapak, kalau boleh tahu udah kerja jadi pekerja panggul ya, Pak? Panggul di sini di Kampung Rambutan udah berapa lama Pak Zainal? Saya ya kalau ya udah ada 5 tahun. Udah 5 tahunan di Kampung Rambutan ya? Nah Pak, ini kan hari ini diprediksi nih penumpang tuh pemudik puncak pemudik tuh hari ini nih Pak, keberangkatan jelang Lebaran gitu ya. Iya. Nah dari tadi Bapak sudah dapat orderan berapa kali manggul Pak? Ya, yang hari ini? Yang lebih ya sekitar sampai 20-an kali ya. 20 kali? Ya. Hari ini? Hari ini kan. Oke. Kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya segitu ya? Soalnya nggak ada diingetin sih ya.
Nah, Pak, kalau boleh tahu sekali manggul tuh biasanya dapat berapa sih? Ya kadang-kadang sekali manggul gitu 10 ribu. Ya kebanyakan lah 10, kadang 10. Nah, itu ditarifin sama Bapak atau Enggak seikhlasnya gitu apa gimana? ditarifin. Dia ngasih, semuanya ngasih 10 ya. Ya kadang-kadang ngasih 12 ya. Ya terima kasih. Gitu aja. Oh, itu berarti terserah ya, si penumpangnya itu ya mau ngasih berapa harga ya? berapa enggak. Alasannya kenapa Pak nggak masang tarif tuh? Kenapa Pak? Lah ya kalau bagi saya itu nggak enak gitu aja. Pokoknya ya kasih maunya berapa lah. Yang penting bisa saya bawa barang. Oh, oke. Karena nggak enak itu ya. Yang penting kadang kalau ditarik ya Pak jadi nggak mau atau gimana. Udah berapa aja gitu. Nah Pak, kalau betul usia Bapak sekarang usianya berapa sih Pak? Nah, saya usianya sekitar kurang lebihnya 50 tahun lah. 50 tahun ya? Iya. Nah, ini Bapak udah kerja 5 tahun tuh Pak? 5 tahun, Bapak bilang, ya kurang lebih 5 tahun. Nah, usia juga udah 50 tahun itu Bapak kalau misalkan ngangkat beban yang berat itu masih sanggup Pak? Saya kalau sekarang ini umur ini saya 40 ke bawah lah biasanya. 40 kilo? Masih saya angkat. Oh, 40 kilo ke bawah itu masih? Sampai 50 ke sana udah nggak kuat ya? Sebelumnya pas masih muda, pas masih umur kalau muda masih itu mudanya dulu emang saya lagi bujangan itu masih 60, masih kadang sampai 70 masih bisa juga. Kalau udah di sini tapi ya saya angkat. Tribuners, berbagai cerita unik datang dari para pemudik dalam perjalanannya pulang ke kampung halaman pada momen Lebaran tahun 2023 ini. Salah satunya yakni beragam tulisan unik dan kocak yang ditempel pada bagian belakang motor mereka. Mereka sengaja memasang tulisan-tulisan tersebut sebagai salah satu bentuk ekspresi sekaligus penyemangat bagi mereka dan orang lain yang melihatnya. Tulisan-tulisan tersebut antara lain adalah "Bu anakmu mudik orang gowo sangu, sangune entek gawe ragat CP." Makna kalimat ini adalah "Bu anakmu mudik nggak bawa uang saku, uangnya habis untuk membeli motor." Ada juga tulisan "Jaga jarak di antara kita, mudik yuk, salam ketupat mudik 2023." Ada pula yang menuliskan pesan "Wong tua ora butuh bondo, butuh mung anake teko." Orang gagas kata-kata Nenopek masih orang sukses tapi nekat mudik. Arti dari pesan ini adalah orang tua tak butuh uang, hanya butuh anaknya datang. Tak memikirkan kata-katanya Nopek masih belum sukses tetap nekat mudik. Ungkapan untuk minal aizin wal faizin untuk semangat, untuk mudik supaya agar selamat. Kata salah seorang pengemudi sepeda motor yang menempelkan pesan unik tersebut. Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi terjadi peningkatan signifikan mobilisasi masyarakat pada arus Lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah hingga 47% dari tahun sebelumnya. Diprediksi akan ada 123 juta orang secara nasional pergi ke kampung halaman pada periode Lebaran tahun ini. Sedangkan khusus di Jabodetabek, kenaikan pemudik diprediksi naik 4 juta atau 27% pemudik dari semula 14 juta ke 18 juta. Berdasarkan riset lonjakan pemudik tahun ini, 22% akan menggunakan kendaraan mobil pribadi dan 20% sepeda motor. Sisanya memanfaatkan transportasi massal seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal. Kemenhub memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 19 April hingga 21 April besok. Nama Crazy Rich gerobokan Joko Suranto tampaknya tak habis-habis membuat kejutan. Tahun lalu, Crazy Rich gerobokan ini viral membangun jalan senilai 2,8 miliar rupiah sepanjang 1,8 km di gerobokan Jawa Tengah kampung halamannya. Joko Suranto juga sempat menjadi sponsor di gelaran Formula E di Jakarta beberapa waktu silam. Terkini Crazy Rich gerobokan ini membangun masjid di lokasi terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Tak hanya itu, Joko menghadiahi 2 rumah untuk karyawannya office boy dan kurir menjelang Lebaran. Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI Deddy Mulyadi dalam podcast miliknya. Uniknya menurut mantan Bupati Purwakarta 2 periode itu, warga di kampung Panumbangan Desa Cibulaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur tersebut tak tahu bahwa donatur terbesar adalah sosok Joko. Diketahui masjid itu mengalami kerusakan parah setelah dihantam gempa akhir tahun lalu. Saat Kang Deddy sapaannya datang, masjid sudah
berubah menjadi bagus. Disinggung pembangunan masjid tersebut, Joko pun malu-malu menjawabnya. Karena baginya, hal itu adalah kebaikan yang memang sudah seharusnya dilakukan. Masjid yang dulunya rusak parah kini sudah berdiri kembali dengan keindahannya, sehingga bisa digunakan untuk tarawih dan salat Id pada Hari Raya Idul Fitri mendatang. Rupanya Joko tak hanya membangun asal berdiri, tetapi masjid dibangun dengan bahan bangunan GRC, yakni material yang kuat dan kemampuannya terbukti untuk menahan gempa hingga badai. Bahkan setelah masjid selesai, dana pembangunan masih tersisa, sehingga bisa untuk memajukan masjid. Menurutnya, bantuan demi bantuan yang digelontorkan dengan nilai banyak bagi orang, sebagai bentuk cara untuk mendorong agar wilayah terkena gempa di Cianjur cepat pulih. Satu di antaranya yakni dengan membangun kembali fasilitas publik berupa masjid yang telah rusak. Di sisi lain, melihat pengalaman gempa di Cianjur jika membuat rumah atau pemukiman paling tidak merencanakan hitungan strukturnya dan kalau ada kearifan lokal atau kampung naga saling mengunci sehingga tahan getaran. Bukan tak mungkin, kata Joko, pemukiman bisa tertata secara letak, jalanan yang rapi hingga suasana yang nyaman. Padahal dengan uang 60 juta rupiah saja, sudah bisa memiliki rumah sederhana RSH yang langsung bisa ditempati. Informasi lainnya, Tribuners, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada di tengah peningkatan kasus COVID-19. Masyarakat juga diminta tetap waspada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi, dan memakai masker. Terkait hal ini, peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global Diki Budiman turut mengingatkan pentingnya penggunaan masker. Apalagi dengan adanya peningkatan kasus menjelang Lebaran. Penggunaan masker penting untuk melindungi diri dan orang sekitar. Masker pun perlu digunakan tak hanya pada orang yang sakit. Pada orang sakit, masker pun tak perlu dilupakan apalagi sedang berada di tengah padatnya masyarakat. Di sisi lain, Diki mengingatkan jika virus terus berevolusi sehingga mudah menginfeksi, sehingga caranya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Satu di antaranya adalah dengan mengenakan masker. Tak hanya kasus harian, kasus aktif pun menunjukkan peningkatan. Sebelumnya, selama beberapa bulan kebelakang, penambahan kasus virus corona hanya berkisar di angka 200 hingga 300 kasus per hari. Kini kasus harian tembus di angka 900 hingga 1000-an kasus. Berdasarkan data Satuan Tugas Satgas COVID-19, pada Selasa 18 April 2023 kemarin, pukul 12 siang, kasusnya pun positif harian bertambah 1.343. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.759.153 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Kemenkes menginformasikan bahwa subvarian Omikron atau subvarian Arcturus sudah masuk ke Indonesia. Saat ini total ada 7 kasus subvarian Arcturus yang terkonfirmasi. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksi Rondonuwu pada Senin 17 April kemarin mengatakan untuk COVID-19 sendiri, menjelang Hari Raya Idul Fitri memang ada tren peningkatan kasus, sudah menyentuh 900-an angka. Untuk mencegah melonjaknya kasus COVID-19, terutama varian baru Arcturus, Maksi menyebut pihaknya akan melakukan peningkatan surveillance terutama testing dan tracing. Kemudian surveillance genomik juga akan dilakukan. Ada 49 laboratorium yang sudah bisa genomik. Ia pun mengharapkan semua kasus yang masuk ke rumah sakit bisa diambil sampel dan diperiksa.
Demikian informasi terkait mudik pada pagi hari ini. Tetap pantau informasi terbaru lainnya terkait laporan mudik terkini di berbagai wilayah di Indonesia hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Justina Kartika pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribun News. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribun News. Selamat pagi Tribuners. Ya Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di dekat gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Terlihat antrian kendaraan di keluar ataupun exit tol Cileunyi. Di sebelah kiri merupakan jalur yang keluar dari exit tol Cileunyi yang nantinya bisa menuju ke Rancaekek ataupun ke Kota Bandung. Sedangkan di sebelah kanan merupakan jalur yang menuju ke arah tol Cisumdawu Sumedang. Kondisi arus lalu lintas setelahnya keluar tol Cileunyi tadi terpantau ramai lancar, dan di sini pun antrian tidak terlalu panjang, terus mengalir. Kendaraan bisa terus melaju mengalir walaupun terdapat antrean, tapi tidak hingga menunggu begitu terlalu lama. Menurut petugas tol, kini hingga pukul 20.45 kendaraan yang keluar dari exit tol Cileunyi sekitar 20.000 lebih, dan kemarin itu terhitung sejak pukul setengah 6 pagi, dan kemarin mencapai sekitar 37.000 kendaraan yang melewati ataupun keluar dari exit tol Cileunyi. Namun jumlah tersebut terhitung setelahnya 24 jam hingga dari pukul setengah 6 pagi hingga pukul setengah 6 pagi, dan kini masih tersisa waktu dan kemungkinan akan melewati jumlah yang kemarin telah dicapai yang keluar dari tol Cileunyi ini. Dan ke belakangnya seperti yang terlihat, kondisi lajur di exit tol Cileunyi terlihat ataupun terpantau ramai lancar. Ini merupakan jalur dari arah barat menuju timur. Terlihat walaupun banyak kendaraan namun masih tetap lancar melaju, walau kecepatannya berkurang karena memang akan ataupun mendekati gerbang tol Cileunyi. Cukup sekian kami informasikan dari gate tol Cileunyi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Tribuners, saat ini saya wartawan tribunnews.com tengah memantau langsung situasi dan kondisi di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Ciwandan, yang menuju ke arah Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan, Banten seperti itu. Dapat kita lihat memang pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di mana jalan yang mengarah dari Jalan Lingkar Selatan atau JLS menuju ke Pelabuhan Ciwandan, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari dilakukan penyekatan dan sistem kontraflow seperti itu.
Adapun penyekatan dilakukan bagi para pemudik yang ingin mengarah dari JLS Jalan Lingkar Selatan menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Kemudian sistem kontraflow diberlakukan bagi masyarakat sekitar yang ingin mengarah ke jalan arteri Ciwandan ataupun ke arah Anyer seperti itu. Rekayasa lalu lintas berupa penyekatan dilakukan kepada para pemudik yang berada di Jalur Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Selatan menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Sementara sistem kontraflow diberlakukan dari arah jalur Lingkar Selatan menuju ke arah Tol Cilegon seperti itu, Tol Merak Cilegon. Memang kendaraan dari arah Jalan Lingkar Selatan didominasi oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor, dan para pemudik ini yang menggunakan sepeda motor diprioritaskan oleh pihak kepolisian untuk masuk ke dalam Pelabuhan Ciwandan. Sementara untuk truk logistik atau angkutan bermuatan tetap diberlakukan penyekatan terlebih dahulu seperti itu. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mengatur jalan Lingkar Selatan, rekayasa yang diberlakukan seperti itu. Adapun memang berdasarkan wawancara langsung saya bersama pihak kepolisian yang berjaga di Pos Pam 5 Ciwandan, mengatakan bahwa memang para pemudik pengendara sepeda motor diprioritaskan karena kendaraan bermotor jika berlama-lama akan menghasilkan atau bahkan terpapar debu seperti itu. Sementara para pemudik juga didominasi oleh para ibu-ibu dan anak-anak sebagai penumpangnya seperti itu. Dan hal tersebut yang menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk memprioritaskan pemudik sepeda motor untuk maju terlebih dahulu ke Pelabuhan Ciwandan. Memang dapat kita saksikan saat ini para pemudik yang ibu-ibu dan anak-anak sedang beristirahat di Pos Pam 5 Ciwandan, pos polisi di Jalan Lingkar Selatan. Baik Tribuners, sementara hal tersebut yang dapat saya sampaikan saat ini. Untuk informasi lanjutan tetap terus saksikan live Facebook tribunnews.com dalam rangka
memantau arus lalu lintas mudik Lebaran 2023. Saya wartawan tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat pagi ataupun selamat malam pemirsa Tribuners. Hari ini Kamis 20 April 2023 atau H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Situasi di jalur alternatif Jonggol Cianjur saat ini mulai berangsur ramai, namun saat ini masih belum ada kendaraan yang melintas. Tapi berdasarkan pantauan di lapangan, situasi arus lalu lintas jalur alternatif Jonggol Cianjur ini sudah mulai terpantau ramai, lancar. Meski tadi sempat terjadi padam listrik ataupun gelap kondisi jalanan, namun pemudik masih terus melintasi ataupun melalui jalan lintas alternatif via Jonggol Cianjur. Jumlah kendaraan yang melintasi jalur alternatif via Jonggol Cianjur ini rata-rata merupakan kendaraan yang berasal dari Bogor, Purwakarta, dan Tasik atau Garut. Dan rata-rata masih didominasi oleh kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan roda 2. Dan meskipun tadi sempat diguyur hujan, namun saat ini sudah kembali berhenti dan pemudik pun masih terus semakin ramai dan untuk menuju ke jalur utama Jalan Raya Bandung ataupun yang menuju dari pihak Jonggol menuju Bandung, Cianjur. Selain itu, tidak hanya pemudik yang menggunakan sepeda motor, namun pemudik yang menggunakan mobil pun sudah tampak terlihat. Dan dengan ciri khasnya, dengan sejumlah barang bawaan yang berada di atas kendaraan. Tidak hanya pemudik berkendaraan sepeda motor ataupun mobil, namun banyak juga truk makanan ataupun sembako dan kebutuhan pangan atau pokok lainnya yang menggunakan jalur alternatif Jonggol ini. Selain itu, para pengemudi diminta untuk selalu ekstra hati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti seluruh ataupun imbauan dari petugas yang berada di lapangan. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur melaporkan. Ya, selamat malam Tribuners. Hari ini kita berada di Pos Pendei Klari, Kabupaten Karawang. Saat ini kita lihat pemudik roda 2 dari arah Jakarta terus memasuki wilayah Kabupaten Karawang. Dan terlihat cukup sangat padat memenuhi jalanan arteri Kabupaten Karawang, bagaimana terkadang pemudik roda 2 juga mengalami penyendatan sehingga dia sedikit tersendat ketika melaju kendaraannya, dan perkirakan laju kendaraan hanya 10 km per jam. Menurut salah satu pemudik dari Bekasi, dia dari Bekasi menuju Kabupaten Karawang memerlukan waktu sekitar 2 jam. Nah, ini dari arah Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura Klari.
Demikian Tribuners laporan mengenai pemudik roda 2 yang sudah memenuhi arteri Kabupaten Karawang. Cikwan Juandi melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Ya Tribuners, dimanapun Anda berada, kini kami berada di dekat gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung. Terlihat antrian kendaraan di keluar ataupun exit tol Cileunyi. Di sebelah kiri merupakan jalur yang keluar dari exit tol Cileunyi yang nantinya bisa menuju ke Rancaekek ataupun ke Kota Bandung. Sedangkan di sebelah kanan merupakan jalur yang menuju ke arah tol Cisumdawu Sumedang. Kondisi arus lalu lintas setelahnya keluar tol Cileunyi tadi terpantau ramai lancar, dan di sini pun antrian tidak terlalu panjang, terus mengalir. Kendaraan bisa terus melaju mengalir walaupun terdapat antrean, tapi tidak hingga menunggu begitu terlalu lama. Menurut petugas tol, kini hingga pukul 20.45 kendaraan yang keluar dari exit tol Cileunyi sekitar 20.000 lebih, dan kemarin itu terhitung sejak pukul setengah 6 pagi, dan kemarin mencapai sekitar 37.000 kendaraan yang melewati ataupun keluar dari exit tol Cileunyi. Namun jumlah tersebut terhitung setelahnya 24 jam hingga dari pukul setengah 6 pagi hingga pukul setengah 6 pagi, dan kini masih tersisa waktu dan kemungkinan akan melewati jumlah yang kemarin telah dicapai yang keluar dari tol Cileunyi ini. Dan ke belakangnya seperti yang terlihat, kondisi lajur di exit tol Cileunyi terlihat ataupun terpantau ramai lancar. Ini merupakan jalur dari arah barat menuju timur. Terlihat walaupun banyak kendaraan namun masih tetap lancar melaju, walau kecepatannya berkurang karena memang akan ataupun mendekati gerbang tol Cileunyi. Cukup sekian kami informasikan dari gate tol Cileunyi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Diinformasikan ini jualannya 1 tahun sekali atau gimana? 1 tahun sekali, Mbak. Tiap Lebaran ya, Bu ya? Tiap Lebaran. Ibunya berasal dari mana, Bu? Dari Boyolali. Di Boyolali. Gimana untuk di hari pertama jualan ini ya, Bu ya? Sudah adakah peminatnya, sudah banyakkah pembelinya? Kurang banyak, Mbak. Kalau dibanding tahun lalu? Ya, lumayan tahun lalu. Tapi ini memang belum terlihat ya, Bu? Iya. Biasanya besok di H-2, H-1 kayak gitu. Kalau dari pengalaman tahun lalu, dari penjualan itu biasanya habis berapa selongsong ketupat? Ya habis banyak, 1.000 lebih. Ini baru dapat 100. Ini bikinnya 60 ya, Mbak. Bikinnya benar-benar sendiri ya, Bu. Untuk janurnya
Gimana Bu? Sebenarnya ya beli Mbak. Beli juga di Boyolali juga Bu. Ya. Kalau ini harga jualnya berapa Bu? Ya tergantung. Berapa Bu? Itu yang 10.000. Kalau 10.000 itu dapat berapa? Dapat 10. Dapat 10. Oh, satunya 1.000 aja ya? Oh iya. Yang dipotong sini ya Mbak. Iya. Bu, ini Bu harapannya untuk Lebaran tahun ini gimana Bu? Harapannya ya cepatnya lah, lancar. Nggak ada. Baik. Ya. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Ya. Ibu siapa? Ibu Lilis. Dari Lampung ke Solo memang rumahnya di sana? Tempat mertua mau ke Purwodadi. Turunnya sengaja di Solo, kalau turun di Semarang kan di pinggir, bawaannya banyak, enak turunnya di terminal. Kata suami sih. Kamu pilih untuk naik bis yang nyaman aja, biar enak. Iya, kalau nggak mau bis sendiri macet. Ini kalau suami dari dulu seneng naik bis umum. Itu tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah seperti itu? Iya, waktu mertua meninggal juga ya. Jadi pakai bis ya? Bis. Belum pernah nyoba transportasi lainnya? Kalau bapaknya pesawat waktu mertua meninggal. Kalau mudik-mudik sebelumnya juga naik bis? Bis juga. Nanti perkiraan waktu tempuhnya berapa jam dari Lampung ke Solo? Sehari semalam lah Mbak. Iya. Dinikmati aja macet, itu ya pokoknya enjoy aja. Iya. Oke. Nanti kira-kira untuk baliknya ke sendiri? Kurang lebih tanggal 30 ya Pak. Tanggal 30 insya Allah. Naik bis. Iya. Kan tanggal 2 udah sekolah anak-anak. Tapi di perjalanan gimana Bu? Untuk bisnya macet enggak? Enggak sih Mbak, enak dari Jabar makan juga tertib, enak kok. Perjalanannya? Ya dibikin enjoy aja, walaupun macet ya orang banyak temennya gitu aja. Yang penting cepat nyampe gitu aja. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Nanti terus anunya juga sama. Arah dari sana nopo dari sana? Oh, dari sana. Kemungkinan loh. Nggih. Ke sana yuk. Kalau daerah sini ada rumah-rumah warga ya, Mas Ian? Mana? Di daerah sana-sana. Masih. Sana perkampungan, situ juga perkampungan, sana juga perkampungan.
gantian. Tapi di sini berarti 3 orang ya yang dijaga? Oh, 3 orang. Kan ada 3 titik di sini, Mbak. Yang satu di pintu utama sana. Terus yang satu sini, yang satu di patung kuda. Oh, yang ini patung sapi Boyolali itu? Iya. Yang tanggal berapa, Pak? Yang arah sini? Mbak, sampai Hamin 7. Hamin 7. Ini Hamin 7 berarti sampai hari H? Iya. Dengan Bapak Sinten, Pak? Pak Bagio. Pak Bagio. Iya. Bapak warga sini nopo daerah pundi? Kulo saking Kelurahan Bangak, Batan. Boyolali. Ini hari pertama jaga di sini ya, Pak? Iya, hari pertama. Di exit tol fungsional Solo Jogja. Gimana Pak menurut pendapatnya Bapak? Apakah udah ramai atau gimana daerah-daerah? Ya untuk hari pertama sangat tidak begitu ramai, tapi lumayan ya. Tapi masih keadaan lancar, belum terhambat sama sekali. Bapak sendiri memang sudah lama untuk berjaga seperti ini atau memang baru sekali? Baru sekali ini, Mbak. Gimana ceritanya bisa diajak untuk menjadi penjaga exit tol? Ya alhamdulillah ya. Kemarin bersama koordinator Mas Iwan ya menghubungi saya, mengajak untuk sebagai petugas penjaga pintu tol. Nanti ini di sini ada berapa orang yang petugas yang jaga, Pak, untuk mengarahkan para pemudik? Untuk satu titik atau satu lokasi itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Kalau di wilayah tol fungsional ini ada berapa titik, Pak, emang? Ada 3 titik. Yang pertama untuk titik pertama di pintu tol Ngasem, yang kedua di pintu tol sini, dan yang ketiga di pintu tol Patung Sapi. Patung Sapi yang arah ke Klaten. Arah ke Klaten gini. Ya, oke. Ini di daerah Sawit ya, Pak? Sawit. Daerah Sawit di Kateguhan Tribuners. Oke. Bapak sendiri berjaga nanti berapa lama Pak di sini? Ya kurang lebih 15 hari lah. 2 minggu ya, Pak? Iya. Bapak mudik, Bapak ini nggak? Lebaran buatan? Pas waktu Lebaran itu hari itu enggak bisa berkumpul sama keluarga, tapi hari kedua bisa karena libur. Oh, ada. Memang gantian atau seperti apa? Atau memang Bapak full sampai 2 minggu berjaga di sini? Enggak, ini sudah ada peraturan 2 hari masuk, 1 hari libur. 2 hari masuk, 1 hari libur. Dan kebetulan nanti pas hari Lebaran Bapak tidak kumpul sama keluarga, nggih? Iya, itu enggak apa-apa karena sudah tanggung jawab. Jadi apapun yang kita laksanakan itu sudah tanggung jawab kita. Jadi kira-kira nanti selama 2 mingguan ya Pak di sini berjaga di sini untuk mengarahkan para pemudik agar tidak tersesat ya Pak. Iya betul. Kalau daerah sini ini ke arah kiri kan ke arah Klaten, ke timur ke arah Klaten. Kalau ke daerah sana ke mana Pak? Itu bisa nyampe ke Sawit, lalu ke Kecamatan Sawit, bisa nyampe ke arah Pengging, bisa nyampe ke Cokron, Janti. Itu bisa Mbak Del, kalau ini yang ke sana. Kalau Bapak sendiri sebelum bekerja sebagai petugas ini, Bapak kerjaannya apa? Saya juru parkir Mbak, di pasar Bangak, pasar tradisional Bangak. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Penjelajah satu ini tak lagi muda. Usianya juga menginjak 70 tahun. Namun, dunia adventure seolah mengalir deras di nadinya. Ia adalah Iwan Novi Purwadi, pria kelahiran Yogyakarta 70 tahun silam yang ditemui tribunjateng.com di Jalan Semarang, Ungaran. Sembari mengecek roda sepedanya, Mbah Pur bercerita telah menjelajah beberapa pulau.
seperti Sumatera, Kalimantan, dan Bali menggunakan sepeda tuanya. Bahkan, ia 3 kali menjelajah Pulau Bali beberapa tahun terakhir. Ini mau perjalanan kemana? Mau ke Jogja, Ke Jogja? mau ke Klaten, mau ke Solo. Oh gitu. Dalam acara silaturahmi keluarga. Berarti pas lebaran ini? Oh. Kira-kira berapa hari nanti? Ya nanti saja 4 hari. 4 hari. Ini dari mana tuh, Pak? Dari Meranggen. Terus lewat Gombel tadi? Kenapa lewat situ? Dasarnya paling ada lumayan jalannya nggak terlalu bengkek. Sekarang kita ada ruang. Oh, yang dipersiapkan apa wae Pak niki Mbah napa mawon? Bagian pakaian, sarung, kaos, dan tas. Untuk Pulau Jawa, Mbah Pur mengatakan sudah katam setiap pelosoknya karena sudah ia lintasi menggunakan sepeda. Kelelahan juga tak nampak pada raut muka Mbah Pur, padahal baru saja ia menaklukkan tanjakan Gombel menggunakan sepedanya. Di usia yang tak lagi muda, Mbah Pur berujar menjaga kebugaran fisik menjadi modal untuk bertualang. Baik touring sepeda motor atau sepeda kayu, dikatakannya butuh fisik yang mumpuni. Usia berapa sekarang Pak? 70, masih kuat? Masih dalam. Oh. Mereka dua-dua dan saudara-saudara. Paling jauh sampai mana Pak? Saya pada Lampung, Metro. Kalimantan, ke Palangkaraya. Palangkaraya. Saya pada Timur, Bali 3 kali. 3 kali. Sepeda ini juga? Ia menjelaskan untuk sampai ke Yogyakarta dan berkeliling ke Klaten hingga Solo dibutuhkan waktu 4 hari. Tak lupa Mbah Pur mengatakan izin dan restu dari keluarga selalu ia kantongi dalam setiap perjalanan. Kalau keluarga sudah tahu untuk perjalanan ini? Tadi dia maring semangat. Pokoknya saya hobinya ngontel. Ngontel ya? Touring. Pakai pipa. Sekarang pakai sepeda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews.
diinformasikan ini jualannya 1 tahun sekali atau gimana? 1 tahun sekali, Mbak. Tiap lebaran ya Bu ya? Tiap lebaran. Ibunya berasal dari mana Bu? Dari Boyolali. Di Boyolali. Gimana untuk di hari pertama jualan ini ya Bu ya? Sudah adakah peminatnya, sudah banyakkah pembelinya? Kurang banyak, Mbak. Kalau dibanding tahun lalu? Ya lumayan tahun lalu. Lumayan tahun lalu, tapi ini memang belum terlihat ya Bu? Iya. Biasanya masih besok di H-2, H-1 kayak gitu. Kalau dari pengalaman tahun lalu, dari penjualan itu biasanya habis berapa selongsong ketupat? Ya habis banyak, 1000 lebih. Ini baru dapat 100. Ini bikinnya 60 ya, Mbak. Bikinnya benar-benar sendiri ya Bu. Untuk janurnya gimana Bu? Janurnya ya beli, Mbak. Beli juga di Boyolali juga Bu. Ya. Kalau ini harga jualnya berapa Bu? Ya tergantung. Berapa Bu? Ya 10.000. Kalau 10.000 itu dapat berapa? Dapat 10. Dapat 10. Oh, satunya 1.000 aja ya. Oh iya. Yang foto sini ya, Mbak. Iya. Bu, ini Bu harapannya untuk lebaran tahun ini gimana Bu? Harapannya ya tempatnya lancar. Enggak ada. Baik. Ya. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Ya. Ibu siapa? Ibu Iris. Dari Lampung ke Solo memang rumahnya di sana? Tempat mertua mau ke Purwodadi. Turunnya sengaja di Solo, kalau turun di Semarang kan di pinggir, bawaannya banyak, enak turunnya di terminal. Kata suami sih. Aku pilih untuk naik bis yang nyaman aja, biar enak. Iya, kalau nggak mobil sendiri macet. Ini kalau suami dari dulu seneng naik bis umum. Itu tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah mudik? Iya, waktu mertua meninggal juga ya. Mudik pakai bis? Iya, bis. Belum pernah nyoba transportasi lainnya? Kalau bapaknya pesawat, waktu mertua meninggal. Kalau mudik-mudik sebelumnya juga naik bis? Bis juga. Nanti perkiraan waktu tempuhnya berapa jam dari Lampung ke Solo? Sehari semalam loh Mbak. Iya. Dinikmati aja macet, gitu ya, pokoknya enjoy aja. Iya. Oke. Nanti kira-kira untuk baliknya ke Lampung sendiri? Kurang lebih tanggal 30 ya Pak. Tanggal 30 insya Allah. Naik bis lagi? Iya. Kan tanggal 2 udah sekolah anak-anak. Tapi di perjalanan gimana Bu? Untuk bisnya macet enggak? Enggak sih Mbak, enak dari dapat makan juga tertib, enak kok. Perjalanannya? Ya dibikin enjoy aja, walaupun macet ya orang banyak temennya gitu aja. Yang penting cepet nyampe gitu aja. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi Tribuners.
Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Nanti terus anunya juga sama. Arah dari sana nopo dari sana? Oh, dari sana. Kemungkinan loh. Oke. Ke sana yuk. Kalau daerah sini ada rumah-rumah warga ya, Pak Mas Ian? Mana? Di daerah sana-sana. Masih. Sana perkampungan, situ juga perkampungan, sana juga perkampungan. Pergantian. Tapi di sini berarti 3 orang ya yang dijaga? Oh, 3 orang. Kan ada 3 titik di sini, Mbak. Okay. Satu di pintu utama sana. Okay. Terus yang satu sini. Yang satu di patung kuda. Oh, yang ini patung sapi Boyolali itu? Iya. Yang tanggal berapa, Pak? Yang arah sini? Anu, Mbak, sampai Hamin 7. Hamin 7. Ini Hamin 7 berarti sampai hari H? Iya. Dengan Bapak Sinten, Pak? Pak Bagio. Pak Bagio. Iya. Bapak warga sini nopo daerah pundi? Kulo saking Kelurahan Bangak, Batan. Batan, Boyolali. Ini hari pertama jaga di sini ya, Pak? Iya, hari pertama. Pertama di exit tol fungsional Solo Jogja. Gimana Pak menurut pendapatnya Bapak? Apakah udah ramai atau gimana daerah? Ya untuk hari pertama sangat tidak begitu ramai, tapi lumayan ya. Tapi masih keadaan lancar, belum terhambat sama sekali. Bapak sendiri memang sudah lama untuk berjaga seperti ini atau memang baru sekali? Baru sekali ini, Mbak. Gimana ceritanya bisa diajak untuk menjadi penjaga exit tol? Ya alhamdulillah ya. Kemarin bersama koordinator Mas Iwan ya menghubungi saya mengajak untuk sebagai petugas penjaga pintu tol. Nanti ini di sini ada berapa orang yang petugas yang jaga Pak untuk mengarahkan para pemudik? Untuk satu titik atau satu lokasi itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Kalau di wilayah tol fungsional ini ada berapa titik Pak emang? Ada 3 titik. Yang pertama untuk titik pertama di pintu tol Ngasem, yang kedua di pintu tol sini, dan yang ketiga di pintu tol Patung Sapi. Patung Sapi yang arah ke Klaten. Arah ke Klaten dulu. Ya, oke. Ini di daerah Sawit ya Pak? Sawit. Daerah Sawit di Kateguhan Tribunnews. Kateguhan. Oke. Bapak sendiri berjaga nanti berapa lama Pak di sini? Ya kurang lebih 15 hari lah. 2 minggu ya Pak? Iya. Bapak mudik, Bapak ini nggak? Lebaran buatan? Pas waktu Lebaran itu hari itu enggak bisa berkumpul sama keluarga, tapi hari kedua bisa karena libur. Oh, dan memang gantian atau seperti apa? Atau memang Bapak full sampai 2 minggu berjaga di sini? Enggak, ini sudah ada peraturan 2 hari masuk, 1 hari libur. 2 hari masuk, 1 hari libur. Dan kebetulan nanti pas hari Lebaran Bapak tidak kumpul sama keluarga, nggih? Iya, itu enggak apa-apa karena sudah tanggung jawab. Jadi apapun yang kita laksanakan itu sudah tanggung jawab kita. Jadi kira-kira nanti selama 2 mingguan
mingguan ya Pak di sini, berjaga di sini untuk mengarahkan para pemudik agar tidak tersesat ya Pak. Iya, betul. Kalau daerah sini, ini ke arah kiri kan ke arah Klaten, ke timur ke arah Klaten. Kalau ke daerah sana ke mana Pak? Itu bisa nyampe ke Sawit, ke Kecamatan Sawit, bisa nyampe ke arah Pengging, bisa nyampe ke Cokron, Janti. Itu bisa Mbak Del, kalau ini yang ke sana. Kalau Bapak sendiri sebelum bekerja sebagai petugas ini, Bapak kerjaannya apa Pak? Saya juru parkir Mbak, di pasar Mbangak, pasar tradisional Mbangak. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Penjelajah satu ini tak lagi muda. Usianya juga menginjak 70 tahun. Namun, dunia adventure seolah mengalir deras di nadinya. Ia adalah Iwan Novi Purwadi, pria kelahiran Yogyakarta 70 tahun silam yang ditemui tribunjateng.com di Jalan Semarang, Ungaran. Sembari mengecek roda sepedanya, Mbah Pur bercerita telah menjelajah beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Bali menggunakan sepeda tuanya. Bahkan, ia 3 kali menjelajah Pulau Bali beberapa tahun terakhir. Ini mau perjalanan kemana? Mau ke Jogja, Ke Jogja? mau ke Klaten, mau ke Solo. Oh gitu. Dalam acara silaturahmi keluarga. Berarti pas Lebaran ini? Oh. Lebaran ya, Kira-kira berapa hari nanti? Ya, nanti ada pada 4 hari. Ini dari mana tuh Pak? dari Meranggen. Terus lewat Gombel tadi? Kenapa lewat situ? Dasarnya paling agak lumayan jalannya nggak terlalu genteng. Kalau kita ada ruang. Oh, yang dipersiapkan apa wae Pak niki Mbah napa mawon? Pakaian sarung, kaos, dan tas. Untuk Pulau Jawa, Mbah Pur mengatakan sudah katam setiap pelosoknya karena sudah ia lintasi menggunakan sepeda. Kelelahan juga tak nampak pada raut muka Mbah Pur, padahal baru saja ia menaklukkan tanjakan Gombel menggunakan sepedanya. Di usia yang tak lagi muda, Mbah Pur berujar menjaga kebugaran fisik menjadi modal untuk bertualang. Baik touring sepeda motor atau sepeda kayu, dikatakannya butuh fisik yang mumpuni. Usia berapa sekarang Pak? 70, masih kuat? Masih oh. Mereka dua-dua dan saudara-saudara. Paling jauh sampai mana Pak? Saya pada Lampung, Metro. Kalimantan, ke Palangkaraya. Palangkaraya. Kita pada Timur, Bali 3 kali. 3 kali. Sepeda ini juga? Ia menjelaskan untuk sampai ke Yogyakarta dan berkeliling ke Klaten hingga Solo dibutuhkan waktu 4 hari. Tak lupa Mbah Pur mengatakan izin dan restu dari keluarga selalu ia kantongi dalam setiap perjalanan. Kalau keluarga sudah tahu untuk perjalanan ini? Tadi dia mari semangat, pokoknya saya hobinya ngontel. Ngontel ya? Touring. Pakai pipa. Sekarang pakai sepeda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews.
Selamat pagi Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mudik Tribunnews. Live update mudik. Informasi terkait mudik Lebaran 2023. Live selama 24 jam. Hanya di Tribunnews. Desa Domyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi satu di antara wilayah yang terdampak proyek tol Solo Jogja YIE Kulon Progo. Warga yang terdampak mendapatkan ganti rugi atau GR paling banyak diberikan pihak berwenang total sebanyak 305 miliar rupiah. Sementara untuk Desa Joton sebanyak 450 miliar. Warganya mendadak menjadi orang kaya baru. Bahkan ada yang mendapatkan UGR hingga 8,3 miliar rupiah. Ada sekitar 60 rumah warga hingga 278 bidang tanah yang terdampak, mulai dari tanah kas desa, makam, bahkan bangunan SD akan rata dengan tanah. Kali ini Firda diberi kesempatan bersama Kepala Desa Bapak Sarono untuk berkeliling desa menelusuri titik-titik wilayah yang terdampak proyek tol Solo Jogja. Ini Kepala Desa Domyongan yang pertama, dan ini rumah pertama jerih payahnya beliau. Ini sekarang tinggal kenangan terdampak tol. Tapi alhamdulillah putra-putranya kerja semua, makan semua. Mbah setrinya masih, ini pindah di Kerapiak sini, agak dekat. Terus yang kedua, ini SD Domyongan 1, SD Negeri Domyongan 1. Ini juga terdampak. Ini nanti juga dibongkar? Ya. Kalau ini kita sudah sepakat bahwa posisi ini kalau tanahnya adalah tanah kas desa. Oh nggih. Untuk aset bangunannya itu nanti diterimakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Pemda lah. Itu nanti yang menerima. Dan ini batasnya kan sebelah situ kan udah balai desa nggih Pak? Ya. Berarti jadi dari balai desa. Dari balai desa itu aman. Nggih. Itu aman, nggak terdampak. Itu ke barat. Kurang lebih ya, hampir 150 meter dari balai desa. Itu ada tiang listrik itu yang ada tenda biru itu, nah itulah. Dari pinggir balai desa sampai ke sana ini untuk exit arah ke sana ya? Selatan. Itu. Nah, kalau yang nanti ke sana. Ya ini belakang ini ada 2 rumah yang terdampak. Nominal tertinggi kemarin rumah sama bidang tanah itu kurang lebih 4 ribuan, itu terima 8,3. Ya. Di Desa Domyongan. Ya. Kalau yang di 8,3 itu sudah pindah, kenapa masih di situ Pak? Ini sudah proses pemindahan, jadi sudah bangun di anak-anaknya sudah ada yang bangun tempat. Itu kan tinggal bapaknya sama masnya yang di sini. Kalau lainnya kan sudah keluar ke tanah. Ini menarik ya Pak, karena apa ya, bangunan bersejarah. Ya betul. Terus, makanya saya mulai dari titik nolnya ini. Almarhum Mbah Karman ini ada. Apalagi orang yang tokoh itu tadi berpengaruh di Domyongan jabat sendiri. Kepala Desa masih bujangan itu tahun 51. Terakhir jabat itu tahun 98. Untuk anak-anaknya sendiri pripun Pak? Maksudnya enggak termasuk saya ada yang jabat Kasatpol PP, ada yang di Humas Pemda Klaten. Sempat apa ya? Ada keraguan untuk melepas rumah. Kalau dari itu justru sendiri. Mbah setrinya, jadi Nyonya Soekarman ada rasa tidak rela. Ya gimana ya, sayang banget perjuangan dari tahu-tahu terdampak, tapi ya apa boleh buat karena ini program ataupun proyek nasional ya kita harus merelakan itu aja. Pak, ini luasnya pinten Pak? Luasan ini 1.500-an. 1.500
1.500. Lumayan besar nih. Sampai yang hijau nih, Pak. Luas tanah 1.500 lah ya, luasan tanah 1.500-an. Jadi ini kalau ini bangunan nggak bangunan lama semua, ya. Belum pakai otot besi dan sebagainya itu. Oh iya. Nih. Ini pihak pribadi Pak yang bongkar sendiri berarti? Iya, ini kan dimanfaatkan oleh anak-anak. Ini yang ini dibikin pendopo yang bangunan utamanya. Kalau yang ini ya bikin di rumah biasa. Ini juga itu rumah penilai sekolah zaman dulu Pak Darmo. Yang warna hijau itu. Ini titik nolnya, pusat pemerintahan desa. Ini berarti rumah-rumah sebelah sana nggih? Nanti juga akan dibongkar? Oh, rencananya untuk pembongkaran sendiri? Ya itu tadi untuk pembongkaran kalau nanti sudah jangka waktu yang diberikan oleh pihak proyek tol, tidak istilahnya warga masyarakat tidak mau memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan, ya nanti proyek tol yang membongkar. Untuk waktunya, kapannya? 3 bulan setelah pembayaran. Ya, tapi realitanya nih pembayaran udah bulan Desember. Yang tahap pertama itu, tapi sampai sekarang juga kan belum dimulai. Berarti kan sudah lebih dari 3 bulan kan gitu. Tapi kan ada termasuk ini kan belum cair karena Pak Rabiminya kan meninggal. Belum ada 100 hari, otomatis pemberkasannya kan ulang lagi. Jadi itu. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang berada di sebuah rumah yang ini sudah dibongkar, yang mana ini adalah rumah milik kepala desa pertama di desa Dombiongan sendiri dan kepala desa yang paling lama di desa Dombiongan, dan ini sudah dibongkar karena untuk pembebasan lahan tol Jogja Solo. Pembongkaran rumah kades pertama di desa Dombiongan tersebut sempat disayangkan oleh istri dari almarhum. Namun akhirnya istri Mbah Karman melepaskan rumah yang sudah dibangun sejak zaman suaminya menjabat sebagai kades demi pembebasan lahan tol Solo Jogja. Setelah dari rumah Mbah Karman, kami diajak untuk menelusuri tanah kas desa yang nantinya akan digunakan sebagai simpang susun. Di lokasi inilah nantinya akan dibangun pintu exit tol Prambanan. Tanah kas desa nggih Pak? Nah, sebelah pundi? Jadi gini. Ini yang ada pohon sengon, yang ada di samping kiri kita ini adalah tanah kas desa Dombiongan. Nah, posisi jalan ini adalah perbatasan dengan Joton. Jadi yang seberang jalan, sebelah kanan kita ini sudah Joton. Nah, untuk titik simpang susunnya ya di sini, antara Dombiongan dan Joton di wilayah Digonalan. Jadi untuk pintu exit keempat mungkin untuk di Kabupaten Klaten itu informasi ada 4 pintu exit keluar masuk itu. Jadi sini yang paling, kalau di peta di sini itu namanya pintu exit yang Prambanan. Ini pintu exit Prambanan. Ya, nanti setelah ini sudah yang di daerah istimewa Yogyakarta di barat Candi. Jadi ini saya sampaikan pada Mbak dan Mas, disinilah ini titik simpang susunnya untuk exit Prambanan atau Jogja Solo ini. Ini kita lanjut ke arah barat ini, nanti ya ada satu makam, itu juga makam bersejarah, makam tokoh pendiri Dombiongan, disitulah dan situ juga terdapat makam Dombiongan. Ya, di sini kan tokoh-tokoh Dombiongan itu kebanyakan dimakamkan di sini. Karena dulu Dombiongan itu ada sejarah Kademangan. Ya, jadi untuk lurah yang pertama itu Mbah Karman itu tadi, kalau orang tuanya ini yang kedua Mbah Kamin, adalah tokoh-tokoh zaman dulu. Jadi ini makam nasional Dombiongan, ada tokoh-tokohnya semua di sini banyak. Ini nanti kena. Nah, ini terdampak semua. Semuanya? Ya, habis. Karena cuma sisa berapa meter, kurang dari 100 itu kan sekalian dibayar oleh pihak tol. Nah, untuk tindak lanjutnya ini kita sudah ada pembahasan, ada kesepakatan baik pemerintahan desa maupun dengan
masyarakat ataupun ahli waris yang punya pembunuhan leluhur dimakamkan di sini. Jadi ini sudah ada sepakat nanti dipindahkan. Keinginan dari warga sebenarnya yang paling dekat, nggak mau terlalu jauh. Tapi kan saya selaku kepala desa juga ngasih pemahaman, kewajiban pemerintahan desa adalah bertanggung jawab dan berkewajiban menyediakan lahan untuk sebagai tempat pengganti makam. Tidak ada aturan yang mengatur harus di sini, di situ ataupun di sana. Tapi ya kita kan nggak mungkin tutup mata, harus kita juga mengedepankan kepentingan masyarakat, harapan masyarakat, minta yang terdekat, jangan sampai jauh dari titik yang pertama ini. Namun prosesnya itu kita juga nggak mudah serta-merta oke begitu juga enggak. Karena apa? Tanah pengganti pengadaan tanah kas desa ini nanti prosesnya kan yang saya aturkan di depan tadi, harus pelepasan, pengajuan izin bupati, gubernur, baru nanti turun lagi, kawal appraisal, penentuan harga,